Gitu keren. Tapi kami kan juga mau milih lebih milih lagi di jalanan. Kadang ada job Ya bisa juga. bisa jadi ya kadang ada job. Karena job tuh banyak ada beberapa. Tapi aku orangnya ya pokoknya intinya jawabannya itu kenapa lagi jalan karena aku udah bosen nyanyi di panggung. Bosan. Bosen. Jadi aku itu udah mikirnya gimana turun keliling dunia dan juga ini adalah dunia baru, dunia yang penuh tantangan, butuh challenge, butuh mental. Nah ini artis nggak bisa jadi tiktoker, kalau tiktoker bisa jadi artis. Kayak aku bilang artis boleh, dibilang host, aku kan host, anak tiktok gitu. Jadi anak tiktok itu butuh mental. Nah itu artis ya, kebanyakan artis nggak berani gitu. Jadi ini adalah artis di atas artis justru. Ya kalau sampai artis turun dan artisnya itu geblok gitu kan. Artisnya geblok berarti ini adalah the real celebrity, the real superstar. Ini bosan panggung. Tapi kalau dari penghasilan gimana kita? Ya lebih menjanjikan di panggung apa live di jalanan? Kalau di Mau aku jalan kasih tahu apa kamu yang tahu? Jadi dulu kan aku sempat bertanya sama dia kemarin ngobrol-ngobrol. Kamu ada job banyak, seadanya budget 50, 40 untuk nyanyi ya kan. Tapi kenapa kamu memilih nyanyi di jalan, ya kan, dengan live streaming? Kesimpulannya dia cuma jawab, kamu terangin. Ketika aku ngomong begitu jawabanmu apa jawaban? Coba kamu jawab. Jadi ketika aku tanya seperti itu, lebih memilih live streaming daripada dia nerima job yang 1 jam nyanyi 20 juta atau 30 juta gitu. jadi banyak orang mungkin underestimate kalau tinggal di jalan jadi harganya aja murah. Nah penilaian dan sifat jahat seperti itu yang saya nggak suka. Makanya saya tetap 150 juta harganya. Kalau kamu sopan, saya terima 50 juta. Tapi kalau kamu nggak sopan, terus ngerjain aku, sorry, gue jangan gue udah punya duit dan belum usaha gue yang benar gitu. Jadi aku mengajari orang bahwa justru ketika orang butuh gini loh, ada orang susah, butuh buat sesuatu, harusnya ditambahin, bukan dikurangin, tapi ya karena sebenarnya seyogyanya artis itu kalau kita nyanyi di jalanan justru itu lebih hebat daripada artis yang nyanyi di recording karena susah, karena live kan ya, karena kalau recording bisa diedit, kalau ini susah diedit. Jadi kalau orang yang negatif thinking nggak usah ngundang tingkat, tapi ya harga aku tetap 20 juta, nggak punya duit ya cabut. Nanti harga aku tahun depan 8 miliar, nanti ketika 8 miliar rupiah nggak bisa bayar ya maaf ya, harga aku udah 8M sama kayak Blackpink. Tapi ya jadi mumpung sekarang 200 juta, 100 juta terima aja, mungkin bilang bisa bantu 50 juta, berapapun budget kalian aku bisa bantu gitu. Yang penting kalian positive thinking. Lu muter-muter jawabannya bingkai. Banyak yang merendahin. Ya lu suruh gua kan udah tau gua sengklek, lu suruh gua ya udah lu aja yang waras, lu tau gua begini. Tapi memang banyak yang merendahin kakinya juga gitu. Banyak di Ya, komen-komen. ya, makanya aku nggak suka nyapa orang karena banyak banget sih kita tuh tinggal di lautan kesedihan sebenarnya. Makanya kita tuh harus tough, harus berdiri kaki kita sendiri. Tapi yang kondisi ini masih ada tenang. Aku nggak bisa teman dengan aku. Karena buat dia gini, dia sesusahnya dia tetap berdiri di kaki dia sendiri. Kan banyak nih, dia gampang kok kalau menggak jadi jatuh, drop atau susah. Banyak kok teman-teman artis yang kenal dia kan gitu ya. Ibarat kata kita minta bantuan lah sama artis dari ini. Dia nggak kayak gitu orangnya. Dia punya pendirian sendiri. Ya gua susah ya gua sendiri. Gua berjuang ya di kaki gua sendiri tanpa melibatkan orang. Makanya dia lebih suka kayak ya gua challenge ya apa adanya gua gitu kan. Gua nyanyi di jalan ya inilah gua gitu kan. Untuk biaya hidup anak-anak, biaya hidup dia gitu kan. Jadi ketika dia nyanyi di jalan, dia bukan menganggap dirinya itu ikan mambo gitu loh. Maksudnya dia seperti dia anak tiktokers yang ibaratnya TikTok itu ngasih sebuah pekerjaan kayak punya mental, challenge, melakukan apapun itu di dunia pertiktokan gitu ya, bukan
artis gitu. Jadi dia menganggap diri dia bukan artis ketika dia nyanyi di jalan gitu kan. Jadi gua anak TikTok, gua anak konten gitu, maksudnya ke situ. Jadi bukan dia mau malu mau enggak ya gua anak TikTok. Karena aku juga kan kayak gitu. Anak konten kan harus malu. Kayak aku joget di jalan gitu kan, pakai daster. Tapi job kamu masih banyak. Gak perlu job manggung juga kan aku punya usaha ada TikTok, job manggung ada banyak, tapi banyak yang merendahkan aku, makanya mau aku beli kepala mereka semua. Ya contohnya kayak Ngapain ngerjain aku? contohnya kayak nawar, udah 20 juta mau nggak? Contohnya gini ya. Daripada lu nyanyi di jalan kayak begitu, sawerannya nggak tentu. Lah, Lu ini ngomongin gua iya, siapa? perusahaan gua, artinya perusahaan dia. Daripada dia dapat undangan 30 juta, 40 juta, 50 juta. Oke, secara live gedean job gitu ya. Tapi dengan cara dia berbicara kayak gitu, artinya dia tuh nggak mau direndahin. Jadi itu kan perusahaan loh, PT yang bayar. Kalau dia TikTok mau dapat berapapun itu gua. Kalau orang itu suka melihat orang ketika orang itu merendahkan diri kita, justru kalau orang merendahkan diri, kita justru orang itu hebat. Tapi kan kebanyakan orang itu 1000 orang, 99 dari 100 orang. Ketika orang merendahkan diri, malah diinjek. Gitu. Jadi di sini orang nggak tahu artinya menghargai orang. Bukan karena saya nyanyi di jalan lalu saya nggak punya harga diri, bukan. Bahkan kamu mau punya uang 8 miliar pun undang aku sekarang, aku nggak akan terima. Siapapun itu kalau dia ngomongnya nggak sopan sama saya. Gitu. Bahkan orang yang punya 100.000 saya terima kalau dia ngomongnya baik sama saya. Saya nggak suka. Jualan donat pasti ada. Masih dong, kita akan merekrut banyak pegawai. Jualan donat baju kita mau keluarin baju. Keluarin baju juga. Baju merek apa? Intan Mambo, Bukan logo. baju, tas, banyak produknya. Parfum. Kalau untuk donat sudah sampai berapa ribu di sana nggak? Belum, kita lagi